Rasulullah teladan utama. Pebisnis ulung. Kota-kota dagang di Jazirah Arab. Hush, hush, mbak, mbak, hush, 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 hush. Kala itu hari telah mulai gelap. Para penggembala sedang berusaha menggiring kambing-kambing mereka ke dalam kandang. Akhirnya kambing-kambing itu masuk kandang juga, ujar salah seorang penggembala. Wajahnya telah kusam karena seharian kepanasan. Badannya bersimbah keringat. Kemudian dia bergegas pulang untuk mandi dan beristirahat. Esok harinya, dia harus menggembalakan kambing-kambing itu lagi. Mereka adalah penggembala Jazirah Arab. Sebagian besar masyarakat Arab memang berprofesi sebagai peternak. Itulah salah satu profesi yang cocok dengan kondisi alam di sana. Jazirah Arab terletak di semenanjung Asia Barat Daya. Sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Oleh karena itu, masyarakatnya hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memanfaatkan padang rumput yang biasanya berada di dekat oasis. Oleh karena itu, banyak dari bangsa Arab yang berprofesi sebagai peternak. Beternak menjadi andalan sebagian besar dari mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, bangsa Arab yang tinggal di daerah perkotaan berprofesi sebagai pedagang. Mereka dikenal sebagai pedagang ulung. Ganasnya padang pasir serta luasnya daratan yang tandus tidak menjadi halangan buat mereka. Keadaan ini malah semakin menantang keberanian mereka. Mereka terbiasa menempuh tempat-tempat yang jauh, bahkan hingga ke belahan dunia lain. Orang-orang Arab juga terbiasa membawa barang dagangannya hingga ke Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga Eropa. Di negara-negara itu, mereka juga membeli barang-barang yang dapat dijual kembali di daerah asalnya. Selain itu, orang Arab juga berdagang hingga Abyssinia atau Ethiopia. Produk yang diperdagangkan bangsa Abyssinia berupa gading dan emas. Gading digunakan masyarakat Mekah sebagai kotak perhiasan. Sebelum Islam datang, Abyssinia juga terkenal sebagai penjual budak belian. Budak belian tersebut diperkerjakan sebagai budak di kalangan masyarakat Mekah. Wilayah utara Jazirah Arab dikenal sangat subur. Wilayah ini mencakup Syria, Yordania, Palestina, dan Irak. Wilayah utara ini menghasilkan komoditas pertanian seperti zaitun, biji-bijian, buah-buahan, dan produk kulit binatang. Buah zaitun yang tumbuh subur di Syria menghasilkan minyak zaitun yang bernilai jual tinggi. Daerah Persia menyumbangkan sutra, musk, ambergris, perhiasan, dan besi. Yaman dan Oman menyumbangkan kemenyan Arab, mir, dan gaharu. Sebagai komoditas perdagangan, mir mempunyai nilai yang sangat tinggi, seperti halnya minyak wangi. Mir atau kemenyan Arab adalah getah kering dari pohon mirha yang digunakan sebagai obat batuk, infeksi, dan penyakit cacingan. Lalu bagaimana dengan keluarga Rasulullah SAW? Apakah mereka juga berprofesi sebagai pedagang? Para kafilah kaya Quraisy. Selamat datang di Mekah, silakan melihat-lihat dulu. Siapa tahu ada barang yang Anda sukai, ujar seorang pedagang. Dia menawarkan dagangannya kepada rombongan yang baru datang dari luar kota. Bagaimana? Apakah ada yang Anda sukai? Tanya sang pedagang dengan penuh semangat. Aku suka perhiasan ini, tetapi lain kali saja aku membelinya. Aku harus segera menuju Ka'bah. Terima kasih, ujar salah seorang pendatang. Rombongan itu segera menuju Ka'bah untuk beribadah. Mereka berjalan beriringan dalam sebuah barisan yang rapi. Sebagai kota kelahiran Rasulullah SAW, Mekah merupakan tempat paling istimewa di seluruh Jazirah Arab.
Hal itu karena keberadaan Ka'bah sebagai tempat ziarah dari berbagai negeri. Kota ini juga kerap menjadi persinggahan para kafilah. Saat itu, perdagangan di Mekah tengah dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Hashim bin Abdi Manaf berhasil membuka jalur perdagangan bagi kafilah di Mekah. Dia adalah kakek besar Rasulullah SAW. Jalur itu dibuka sebanyak 2 kali dalam setahun. Jalur yang dibuka adalah ke Yaman dan Syam. Keadaan tersebut digambarkan dalam Al-Quran. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Quran Surat Quraisy ayat 1-4. Itulah sebabnya banyak kafilah kaya berasal dari orang-orang Quraisy. Keluarga besar Rasulullah SAW hampir seluruhnya adalah pedagang kaya. Kakek besar beliau, Hashim bin Abdi Manaf, mewariskan bakat dagangnya kepada Abdul Muttalib. Lalu bakat ini juga diturunkan kepada ayah Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Paman Rasulullah SAW yang bernama Al-Abbas dan Abu Thalib juga merupakan pedagang yang sukses. Jangan lupakan juga Abu Sufyan. Dia adalah kerabat Rasulullah yang dikenal sebagai saudagar kaya. Dia banyak berkecimpung dalam dunia bisnis. Usahanya berkembang dengan pesat. Saat itu, dia dikenal sebagai salah satu pengusaha paling kaya. Orang-orang Quraisy biasanya pergi berdagang secara rombongan. Unta yang mereka bawa jumlahnya bisa mencapai 1.000 sampai 2.500 ekor. Kumpulan ini disertai 100 sampai 300 pengiring. Unta-unta membawa muatan yang merupakan barang dagangan yang dijual ke Syam. Barang dagangan itu terdiri atas baju besi, perhiasan, minyak wangi, dan biji-bijian. Ketika hendak kembali ke Mekah, barang bawaan mereka tidak juga menyusut, malah semakin bertambah. Ternyata mereka juga membeli barang-barang yang bisa dijual di Mekah. Bentuk dan jenis perdagangan kala itu sangat variatif. Salah satu jenisnya adalah penanaman modal yang dikenal dengan nama mudharabah. Dalam mudharabah terdapat 2 pihak yang terlibat. Pihak pertama menyediakan dana, sahib al-mal, dan pihak kedua memberikan keahlian dan kemampuan mengelola bisnis, mudarib. Kelak, sistem penanaman modal seperti inilah yang menyatukan 2 kekuatan besar antara Khadijah dan Muhammad SAW. Bagaimana Hashim bin Abdi Manaf memimpin para kafilah dagang Quraisy hingga mencapai kesuksesan? Nantikan kisah selanjutnya di episode berikutnya.